Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini Jumat 4 September 2020. Injil bercerita mengenai Yesus yang sekali lagi sedang makan bersama. Kali ini di rumahnya Levi, di rumahnya Matius. Kemudian ada kelompok lain. Kelompoknya Yohanes Pembaptis, para muridnya, kelompok orang-orang Farisi, orang Saduki, mereka mulai mengajukan pertanyaan. Menyerang, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, tidak berdoa sekuat, sehebat seperti mereka? Mengapa? Lalu Yesus menjawab dengan dua buah gambaran. Gambaran yang pertama mengenai pengantin dan teman-temannya. Ketika kita datang atau kawan kita sedang melangsungkan pernikahan, apa iya kemudian kita akan berkata kepada mereka, sorry ya, kami sedang berpuasa, jadi kami tidak bisa ikut merayakan kegembiraanmu, tidak ikut makan-makan bersama engkau. Apa iya bisa begitu? Nah, Yesus memberi gambaran demikian. Akan tiba waktunya orang berhenti dari berpesta, beralih berpuasa. Nah, ini semua sebenarnya diharapkan oleh Yesus agar orang-orang itu paham. Ada proses yang harus dilalui untuk bisa menjadi manusia yang baru. Jadi setiap pribadi, karena masing-masing kemudian memiliki manusia yang lama. Ketika Yesus memberi gambaran mengenai kain yang sobek, baju yang sobek karena sudah tua, kemudian mau ditambal, bukannya malah bagus, malah hancur. Atau kemudian kantong tempat anggur yang robek menjadi sekian karena dituangi anggur yang baru. Yesus memberi gambaran anggur yang baru perlu tempat, kantong yang baru. Artinya manusia yang baru. Kalau kita belajar dari Santo Paulus,
dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Jadi Paulus berkata begini, kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang bisa memberi atau bisa menjadi kabar baik bagi orang lain, kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Pertanyaannya, manusia lama yang bagaimana yang harus kita tinggalkan? Tadi kan saya mengatakan masing-masing dari kita memiliki manusia lama kita, pribadi lama kita, yang harus kita tinggalkan untuk menjadi manusia yang baru. Aku yang baru, engkau yang baru, pribadi kita yang baru. Baiklah, kalau kita lihat dari konteks Injil hari ini, orang Farisi, orang Saduki, dan teman-temannya itu, mereka harus meninggalkan formalitas mereka. Jadi legalitas mereka saja. Mereka mengejar sesuatu yang legal, yang formal. Mereka harus keluar dari itu semua untuk menjadi pribadi yang baru, yang bisa menjadi lebih dekat dengan Allah. Karena yang lebih utama adalah bagaimana seseorang dekat dengan Allah gitu. Seluruh aturan, seluruh tradisi yang mereka ikuti, mereka buat, itu kerap kali tidak membantu mereka menjadi lebih dekat dengan Allah. Sebaliknya menghalangi. Bahkan terkadang menghalangi orang lain untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Lalu Levi atau Matius dan teman-temannya, kita kenal Levi, Matius, pegawai pajak. Mereka harus meninggalkan manusia lama mereka, yaitu yang berorientasi kepada dunia, sukses, karir, jabatan, banyak uang, untuk kemudian mengikuti Yesus. Kalau saudari-saudara masih ingat hari Minggu yang lalu, dalam Injil, Yesus mengajak kita untuk memikul salib. Kalau kamu mau ikut aku, angkat salibmu, panggul ikut aku. Masing-masing kita punya. Mungkin kita nggak sadar, atau kita nggak tahu salibku itu yang mana yang harus aku panggul, apa yang harus aku tinggalkan agar aku bisa menjadi manusia yang baru. Baiklah, mungkin sedikit latihan bagi kita. Bisa dibuat minggu ini atau dalam sebulan ini, tapi coba praktekkan. Buatlah 2 daftar yang berbeda. 1, daftar keinginan. Apa saja sih keinginanmu selama ini yang belum kamu penuhi? Berbagai macam keinginan akan barang-barang atau apapun terserah. Berikutnya, buatlah dasar atau daftar kebutuhanmu. Apa sih yang kamu butuhkan sebenarnya untuk bisa hidup normal? Apakah yang kamu butuhkan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati? Pada akhirnya, saudari dan saudara terkasih, kita harus berani mengganti seluruh daftar keinginan kita dengan daftar kebutuhan kita. Segala keinginan ini nggak ada batasnya. Batasnya langit tak terbatas. Tapi kebutuhan kita itu terbatas. Dan kerap kali kita itu mengejar apa yang tidak kita butuhkan. Ujung-ujungnya stres. Nah, latihan kita adalah melihat apakah selama ini saya mengejar kebutuhan atau keinginan. Istilahnya kalau dalam bahasa asing, wish list dan need list. Apa yang saya butuhkan? Nah, dari sinilah kalau kita berani menolak, saya tidak membutuhkan ini sebenarnya. Ini hanya keinginan saya, hasil godaan dari lingkungan, dari berbagai pihak. Saya tidak memerlukan, tidak membutuhkan. Saya meninggalkan itu semua,
fokus kemudian apa yang saya butuhkan untuk bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Hasil yang akan kita dapatkan adalah kita berkurang stresnya. Kita lebih fokus untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebagai pengikut Yesus. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.